Saya Sukmarsono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Panama, merangkap Costa Rica, Honduras, dan Nicaragua. Saya mengajak Anda semua untuk menyimak informasi dan berita-berita terupdate di Expose Update. Jangan lupa setelah menyaksikan, like, share, komen, dan subscribe-nya. Sukses selalu untuk Expose Update. Salam dari Panama City. Kami merasa bahwa hak-hak saudara kami dirampas. Di sini terjadi perampasan hak masyarakat. Mohon hari ini kami dilindungi. Kami dilindungi dan punya hak. Maka boleh lakukan tindakan hukum adanya penerusan lahan masyarakat. Cukup sabarnya, kita kasih kesabaran. Konflik agraria antara PT Bima Cakra Perkasa Mineralindo atau PT PCPM versus warga Desa Buleleng, Kecamatan Pungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah hingga kini masih terus berlanjut. Sejumlah warga Buleleng saat ini sedang menjalani sidang gugatan pra-peradilan terhadap Polda Sulawesi Tengah terkait penetapan tersangka 3 pemilik lahan yakni Wahab Monang CS di Pengadilan Negeri Poso. Gugatan sidang pra-peradilan didaftarkan sejak bulan Desember 2022 lalu dan diregistrasi pada tanggal 2 Januari 2023 serta sudah menjalani sidang pra-peradilan ketiga kalinya terkait penetapan tersangka Wahab Monang CS oleh Polda Sulawesi Tengah. Tepatnya Selasa 31 Januari 2023, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Poso Baharudin Tomanjahu memimpin sidang ketiga pra-peradilan dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka Wahab Monang CS. Salah satu kuasa hukum warga Desa Buleleng yang juga merupakan Ketua LBH Poso Muhammad Taufik berharap agar majelis hakim dapat mempertimbangkan dalil-dalil pemohon dan menerima permohonan pra-peradilan kliennya serta memutuskan untuk membatalkan penetapan tersangka terhadap Wahab Monang CS. Penetapan tersangka terhadap Wahab Monang dan kawan-kawan itu tidak tepat karena seperti yang dijelaskan dalam jawaban dari para termohon tadi bahwa sebagian pokok perkara adalah merupakan masalah administrasi. Itu dijelaskan dalam jawaban mereka. Sehingga apa yang kita dalilkan, walaupun secara sedikit disentil dalam jawaban para termohon bahwa memang masalah yang dituduhkan terhadap klien kami, Wahab Monang dan kawan-kawan merupakan masalah administrasi. Sehingga kami selaku kuasa hukum dari Wahab Monang dan kawan-kawan akan melakukan replik atau menjawab jawaban dari para termohon yang insya Allah besok akan diagendakan. Dan harapan kami dalam proses ini semoga majelis hakim bisa mempertimbangkan dalil-dalil permohonan kami dan menerima permohonan pra-peradilan kami serta memutuskan bahwa menolak atau membatalkan penetapan tersangka terhadap Wahab Monang dan kawan-kawan. Kira-kira. Sementara tokoh perempuan yang merupakan aktivis agraria Eva Susanti Hanafi Bande atau yang lebih dikenal dengan sapaan Eva Bande pun turut angkat bicara. Ia menyatakan bahwa pada kasus Buleleng, negara telah gagal dalam melindungi hak-hak keperdataan atas tanah. Padahal kepemilikan lahan warga Buleleng adalah salah satu program pemerintah pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Anehnya kemudian 2015 dalam hari ini KLHK melakukan satu proses di mana lokasi area-area ber-SAM ini itu kemudian dialihfungsikan area ini menjadi kawasan hutan. Ini kan ajaib ya. Ada satu area masyarakat yang melalui satu proses program nasional yang dijalankan oleh SBY kala itu, kemudian masyarakat diredis tanahnya, diberikan SAM-nya kepada kurang lebih 600 orang, dan kemudian 2014-2015 KLHK merubah area ini menjadi kawasan hutan.
Nah, di sini problemnya. Nah, menurut saya ini adalah bentuk kesewenang-wenangan negara terhadap hak keperdataan rakyat. Nah, apa yang terjadi di Buleleng sungguh miris ya. Satu peristiwa yang dimana negara tidak melindungi hak keperdataan yang secara konstitusi itu dilindungi. Itu problem yang terjadi di Desa Buleleng, dan saya kira negara harus paling bertanggung jawab. Kalau bilang sekarang saat ini Jokowi lagi menggalakkan membersihkan mafia tanah, pertanyaan saya mafia tanahnya siapa akhirnya, kan gitu. Nah, merubah satu objek dengan status tertentu, ini bisa banyak dugaan apakah ini pesan sponsor dan seterusnya, karena setelah dirubah lokasi ini, area yang ber-SHM ini kemudian terbit yang namanya izin usaha pertambangan. Nah, ini menurut saya satu peristiwa di mana negara sewenang-wenang dan menurut saya melakukan perampasan terhadap hak konstitusi masyarakat Desa Buleleng. Ia berharap pemerintah harus melakukan langkah-langkah untuk membebaskan para tersangka, karena ketiga warga tersebut adalah penerima program pemerintah sendiri, dalam hal ini pemilik lahan yang bersertifikat hak milik. Saya berharap pemerintah harus melakukan langkah-langkah yang tidak biasa dalam rangka penyelesaian yang seperti terjadi di Desa Buleleng, dan membebaskan 3 orang Desa Buleleng yang dituduh melakukan menurut kepolisian Polda Sulteng bahwa ketiga orang ini melakukan pemalsuan. Gitu. Apanya yang dipalsukan? Mereka adalah penerima dari satu program pemerintah di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Upaya penyampaian aspirasi pun telah disampaikan kepada Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah dan Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah. Bahkan Bupati Morowali Taslim beberapa waktu lalu menyampaikan dukungannya terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Buleleng sebagai upaya untuk mendapatkan keadilan. Dari konflik tersebut sempat terjadi beberapa kali aksi unjuk rasa dan pendudukan di lokasi halaman kantor PT PCPM. Dalam penyampaiannya menyikapi permasalahan tersebut, Bupati Morowali pun telah mengultimatum agar pihak perusahaan PT PCPM segera menyelesaikan hak-hak masyarakat Desa Buleleng. Dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Bams Ari Expos Update melaporkan.